Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sehat jasmani dan sehat rohani, sehat lahir dan sehat batin, sehat akal dan sehat pikiran, sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita bersama-sama, yaitu belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu. Terutama dalam hal ini Bapak mengajarkan tentang ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tentang syariat agama Islam, terutama kelas 2 ini mempelajari bab sholat berjamaah. Alhamdulillah, kita kemarin sudah mempelajari tentang adzan, iqamah, doa adzan dan iqamah. Sekarang kelanjutannya yaitu tentang sholat berjamaah. Sholat itu menurut bahasa adalah berdoa. Makanya setiap gerakan sholat itu ada doanya. Menurut istilah diawali dari takbiratul ikram dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Juga dikatakan sholat itu beribadah, menyembah kepada Allah dengan aturan, dengan berurutan mulai dari niat juga, sholli, dan juga diakhiri dengan salam. Itu sholat. Di sini mengenai sholat jamaah. Sholat jamaah itu sholat yang dikerjakan bersama-sama, ada imam dan ada makmum. Maka orang yang mengerjakan sholat, yang memimpin sholat, itulah namanya imam. Sedangkan orang yang mengikuti namanya makmum. Ya. Makmum itu ada kalanya makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan rakaat sholat. Kalau sudah ketinggalan rakaat, gimana anak-anak? Harus menambah berapa yang ketinggalan rakaatnya. Oleh karena itu, kalau sudah ketinggalan rakaat ya harus menambah. Itu artinya makmum masbuk. Nah, kita juga harus tahu yang namanya sholat itu kan hubungannya dengan Allah. Sholat itu hubungannya dengan Allah. Maka kita semua, terutama anak-anak kelas 2B itu harus dan punya nomor HP-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minta bapak dan ibunya, tanya bapak dan ibunya, Pak, nomor HP Allah itu berapa sih Pak? Pak, nomor atau Bu, nomor HP Allah itu berapa? Tanya kepada bapak dan ibunya. Kalau anak-anak belum tahu, bisa bapak beritahu, tapi harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Ya, ada 5 nomor Allah yang bapak kasihkan. Yang pertama yaitu nomornya 2. Ingat-ingat atau dicatat dan harus dikerjakan. Nomor 2 nomornya 4. Nomor 3 nomornya 4 juga. Nomor 4 nomornya 3. Dan nomor 5 nomornya 4. Itulah nomor HP Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang yakin pasti kalau mau mengerjakan kita akan selamat di dunia dan nanti selamat di akhirat, baik setelah diri sendiri maupun keluarganya. Yakin bapak menyamin, bila mana anak-anak meyakini itu, mengerjakan itu, pasti Allah akan memberi jalan keluar yang lebih baik. Ingat tadi nomor HP Allah yaitu ada 5 nomor, tapi jumlahnya yaitu 17. Maksud bapak nomor Allah itu yaitu sholat yang bapak terangkan tadi. Ya, maksud nomor HP Allah itu yang baru bapak terangkan yaitu tentang sholat. Nah,
Sholat subuh kan 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, ya, maghrib 3 rakaat, dan yang isya 4 rakaat. Makanya jangan sampai kita nggak melakukan sholat, apalagi subuh. Subuh ketiduran, duhur kecapean, asar ketiduran, atau bisa subuh kesiangan, duhur kecapean, asar ketiduran. Nah, enak loh kalau didengar. Makanya jangan sampai subuh itu kesiangan. Dikasih nomor harus dipanggil biar dengar, ya. Apalagi sudah as-salatu khairum minan naum. Nah, itu apa artinya? Lebih baik sholat daripada anak itu tidur. Maka jangan sampai kesiangan. Sudah dengar as-sholatu khairum minan naum, bangunlah. Jangan malah selimutnya dirapatkan. Sudah dikasih nomor harus dipanggil Allah, ya, dengan sopan dan santun. Jangan seperti manggil bapak ibu, manggil teman. Harus yang sopan, santun, ramah. Nah, itulah tadi keterangan mengenai tentang sholat. Adapun hukum sholat jamaah itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sholat yang dikukuhkan, yang dikuatkan oleh para ulama, ya, dikuatkan. Makanya sampai kalau satu desa, satu kelas itu enggak ada yang mau berjamaah berdosa, ya, itu masuk dalam hukum fardu kifayah. Harus ada yang jamaah, apalagi di rumah sekarang harus berjamaah dengan orang tuanya, anaknya yang adzan, ya, anak-anak laki-laki yang adzan, bapaknya yang jadi imam, ibu dan ibunya jadi makmum, dan saudara-saudara jadi makmum. Itu menandakan kerukunan, kedamaian, kedisiplinan dalam hal beribadah. Nah, jadi kemudian ada sholat berjamaah, ada sholat munfarid. Sholat munfarid itu sholat sendirian. Sholat munfarid ada sholat sendirian, bukan sholat di pinggir parit, ya, sendirian. Bukan sholat di parit, itu bukan. Kemudian sampai Allah menjelaskan tentang sholat berjamaah dalam Al-Quran didapati pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Nah, enak, nyaman. Orang itu kalau mau sholat, mau zakat, dan mau rukuk bersama-sama orang yang rukuk, nggak pandang bulu siapapun, bentuk, warna, apapun pangkat dan jabatannya. Kalau sudah sholat tidak membeda-bedakan pangkat, jabatan, rakyat atau pejabat, ya, anak atau bapak atau ibu, sama-sama ruku. Itu menandakan sujud dan patuh kepada Allah. Nggak ada yang takut kecuali takut kepada Allah. Takut Pak ada polisi, takut Pak ada presiden, takut Pak ada bupati. Ngapain takut?
sama-sama hamba Allah, sama-sama semua itu juga makan nasi, minuman juga air, ya sama. Makanya kita nggak boleh takut kepada sesuatu kecuali takut kepada Allah. Kemudian keutamaan sholat berjamaah, ya, dan sholat munfarid. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fard bisab'i wa isrina darajah. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itulah sekilas mengenai tentang sholat berjamaah. Ya, intinya sholat berjamaah itu lebih utama, pahalanya 27 derajat. Kalau jamaah, kalau sendirian hanya satu. Makanya berlomba-lombalah kita beribadah, yaitu jamaah. Pahalanya banyak, walaupun pahala itu sekarang tidak bisa dilihat, tapi yakin nanti pahalanya memang lebih banyak. Kita harus yakin, seandainya pahala itu kelihatan, banyak orang yang beribadah. Karena apa? Setelah beribadah dapat uang di dalam sajadahnya itu penuh uang, ya berlomba-lomba. Langsung semuanya perbuatan baik, nggak ada orang perbuatan maksiat, nggak ada orang yang melanggar hukum Allah. Semuanya beribadah kepada Allah. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya dan diamalkan apa yang Bapak sampaikan tadi, terutama yaitu nomor HP Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.